Shalom. 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 Puji kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kita ada hari ini adalah pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Kita bisa duduk pagi hari ini, kita bisa datang memuji dan memuliakan nama Tuhan adalah pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang sidang yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi untuk kita membaca firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-16. Judul berikutnya, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam ember, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buri-buri. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan roti di potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan memakannya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Setelah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buri-buri itu tidak akan kurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buri-buri itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang sidang yang dikasih oleh Tuhan, kisah yang kita baca pada pagi hari ini adalah kisah yang terjadi pada zaman pemerintahan Raja Ahab yang memerintah atas Israel di kota Samaria selama 22 tahun. Bapak Ibu, firman Tuhan mencatat bahwa Raja Ahab adalah raja yang sangat jahat dan bahkan sangat jahat dari raja-raja sebelumnya. Dia mengambil Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon. Kita tahu Sidon adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Selain itu dia pergi menyembah berhala. Dia melakukan penyembahan kepada dewa Baal. Oleh sebab itu Allah menghukum Raja Ahab dengan mendatangkan kekeringan selama 3,5 tahun. Lukas pasal 4 ayat 25.
Di situ firman Tuhan mencatat kekeringan yang terjadi. Lukas pasal 4 ayat yang ke-25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menghukum Raja Ahab dengan mendatangkan keringan atas negeri itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahun 2020 adalah tahun masa-masa sulit bagi dunia, bangsa Indonesia dan bagi kita. Siapa yang akan menyangka terjadinya COVID-19? Siapa yang menyangka akan terjadi seperti ini? Tidak ada seorang pun yang menyangka, Bapak Ibu. Kita semua kena, kita semua dampak daripada COVID-19. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan dengan tema pemeliharaan di masa sulit. Tema kita sekali lagi pagi hari ini adalah pemeliharaan di masa sulit. Bagaimana caranya supaya kita tetap mengalami pemeliharaan di masa-masa sulit? Karena setiap kita pasti mengalami masa kesulitan, masa kesusahan. Setiap kita mengalaminya. Dan pagi hari ini bagaimana caranya supaya kita tetap mengalami pemeliharaan di masa-masa sulit? Caranya yang pertama adalah lewat pemberitaan yang kita baca pada pagi hari ini di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10b. Saya membaca buat kita semua. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Di ayat yang ke-10 dikatakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Cara yang pertama untuk kita tetap mengalami pemeliharaan di masa sulit, yang pertama adalah pantang menyerah. Alkitab mencatat bahwa sungai itu menjadi kering, tidak ada turun hujan, bahkan embun pun tidak ada. Dan perempuan itu sedang mengumpulkan kayu api. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekeringan telah sampai ke tempat tinggal perempuan itu. Kesusahan, kekeringan, bayangkan Bapak Ibu, kekeringan selama 3,5 tahun apa yang terjadi. Semua di sekeliling, ya di hutan-hutan itu menjadi tandus, semua berwarna kecoklatan. Yang mau bercocok tanam tidak ada air. Orang mengalami kesusahan, kesulitan. Mungkin kalau orang mau masak, mau mandi, harus berpikir berkali-kali karena kekeringan melanda. 3,5 tahun Bapak Ibu itu bukan waktu yang singkat, itu bukan waktu yang pendek. Tetapi kita melihat perempuan ini pantang menyerah. Apa yang dia lakukan? Jadi firman Tuhan mencatat bahwa dia sedang mengumpulkan kayu api. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada Nabi Elia untuk pergi ke rumah seorang janda. Di Alkitab tidak dijelaskan siapa namanya, berapa anaknya, dan umurnya berapa, tidak dijelaskan. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke rumah seorang janda, bukan janda kaya, tetapi kepada janda miskin. Mengapa Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke rumah janda miskin? Mengapa Tuhan tidak membawa dia ke rumah orang kaya? Bapak Ibu, kalau di teks sebelumnya di pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di situ Tuhan memelihara Nabi Elia. Tuhan membawa dia ke sungai Kerit, dan di sana Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi dia makan. Setiap pagi dan petang Tuhan perintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging. Dan Nabi Elia dapat minum dari sungai itu. Lalu sungai itu menjadi kering.
dan Allah memerintahkan dia untuk pergi ke rumah seorang janda miskin. Bapak Ibu, Nabi Elia di sini taat melakukan apa yang Tuhan mau. Nabi Elia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau di Sungai Kerit saja Tuhan pelihara dia dengan memakai, Tuhan kirimkan burung gagak untuk membawa dia roti dan daging. Elia juga yakin dan percaya Tuhan pasti pelihara dia di rumah sekalipun dia orang miskin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu burung gagak itu burung yang rakus, tetapi Tuhan bisa pakai untuk memelihara Nabi Elia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk memelihara saya dan saudara. Tuhan bisa pakai apa saja untuk memelihara hidup kita semua. Kalau kita bisa duduk saat ini, bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan yang pelihara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan janda ini pantang menyerah. Dia tidak mudah putus asa. Dia tidak mudah pesimis. Sekalipun kesusahan ada pada dia, sekalipun dia sedang mengalami kesulitan, tetapi dia melakukan apa yang dia bisa dia lakukan. Dia mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Bayangkan Bapak Ibu orang tua tunggal, seorang janda. Dia pasti berjuang untuk keluarga. Dia pasti akan bekerja supaya dia dan keluarga dapat bertahan hidup. Dia akan berusaha sekuatnya, pantang menyerah. Dia ingat anaknya, maka dia akan bekerja. Apa yang bisa saya lakukan, saya akan kerjakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia berjuang dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan apa yang dia bisa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa sulit apa yang kita hadapi pada saat ini? Apakah kita sedang mengalami kesulitan dalam keuangan kita? Apakah kita sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita? Seberapa besar kesulitan itu? Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, mari kita kerjakan dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita. Pengkhotbah tadi berkata, segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita, segala pekerjaan apapun yang kita miliki saat ini, bekerjalah dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pengetahuan, tidak ada kekuatan di dunia orang mati. Semasih kita, Tuhan memberikan kita hidup, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kesempatan. Mari kita bekerja, pantang menyerah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ingin menyerah, ingatlah kepada Tuhan. Karena Yesus bukan hanya menderita bagi kita, tetapi saat ini Dia memampukan kita untuk melewati, untuk menghadapi pergumulan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ingin menyerah, ingatlah pada Tuhan yang memberikan kekuatan. Tadi kita menyanyikan pujian, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tidak akan menyerah pada apapun juga Bapak Ibu, sekalipun kesulitan, persoalan, masalah ada dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan bilang, pantang menyerah, berjuanglah dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Seperti perempuan janda, dia berjuang untuk memenuhi kehidupan. Dia berjuang sebagaimana supaya dia dapat bertahan di tengah kesulitan yang ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesulitan ada di sekitar kita, kesusahan ada, tetapi jangan biarkan itu membuat kita semakin pesimis. Tetapi pantang menyerah adalah tetap optimis, tidak mudah menyerah.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang menyertai hidup kita. Dan sampai saat ini pantang menyerah, terus lakukan, bekerjalah dengan kekuatan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cara yang kedua supaya kita tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, yang kedua adalah di ayat yang ke-10C sampai ayat yang ke-13. Dikatakan, ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambil. Cara yang kedua adalah rela berkorban. Bapak Ibu, kata ini kita sering dengar, rela berkorban. Alkitab mencatat bahwa Nabi Elia datang kepada perempuan itu, lalu dia mengajukan permintaan, tolong berikan saya air dan berikan saya sepotong roti. Firman Tuhan mencatat perempuan itu pergi mengambilnya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa perempuan janda ini rela membagi apa yang ada padanya, rela memberi apa yang ada padanya sekalipun dia sedang mengalami kesulitan, rela memberikan apa padanya sekalipun itu memang sudah habis, sekalipun persediaannya sedikit tetapi dia mau memberi, dia mau membagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ujian itu datang ketika kita mengalami kesusahan, bukan waktu kita baik-baik saja. Kalau ujian datang waktu kita baik-baik saja, namanya ulangan. Tetapi ujian datang terjadi ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, itu namanya ujian. Bapak Ibu, iman perempuan janda ini sedang diuji oleh Nabi Elia. Apakah dia mau membagi apa yang ada padanya? Apakah dia rela memberi persediaan? Di ayat yang ke-12 Bapak Ibu, perempuan janda ini menceritakan keadaan. Dia menceritakan dengan sejujurnya keadaan. Dia berkata bahwa tidak ada padaku segenggam, yang ada padaku hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia tidak punya roti. Dia menceritakan yang ada padaku hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak. Saya akan pulang, kemudian saya akan mengolahnya bagi saya dan bagi anak saya. Dan setelah kami makan, kami akan mati. Bapak Ibu, kalau kita di posisi perempuan janda ini, mungkin kita akan seperti itu, berkata demikian. Karena itu memang keadaan, tidak memiliki apa-apa. Di tengah putus asa, di tengah pesimisnya perempuan janda ini, Nabi Elia memberikan kekuatan lewat kata-kata, janganlah takut, pulanglah. Jangan takut, pulanglah. Buatlah roti untuk saya lebih dahulu, baru kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Kira-kira ini bagaimana ya Bapak Ibu? Nabi Elia minta roti, tetapi perempuan janda ini hanya punya persediaan tepung, hanya sedikit, segenggam dan sedikit minyak. Lalu Nabi Elia minta, buatkan saya lebih dulu rotinya, baru kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu, kalau kita baca teks ini tanpa kita pahami maksud teks ini, kita akan menilai bahwa Nabi Elia adalah seorang yang tidak memiliki perasaan. Kita akan melihat bahwa Nabi Elia tidak tahu situasi yang terjadi. Kita menilai bahwa Nabi Elia adalah orang yang egois. Padahal tadi perempuan sudah menjelaskan tentang keadaan. Kenapa diminta demikian? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana reaksi perempuan ini? Nah, perempuan janda ini tidak mendengar Nabi Elia. Kok
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah susah, sudah miskin, tidak punya apa-apa lagi, malah diminta lagi persediaan makanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan janda ini rela memberi apa yang dia punya, rela membagi yang ada padanya sekalipun dia sedang mengalami kesulitan, sekalipun itu tidak membuat nyaman bagi dirinya, tetapi dia mau beri sekalipun itu persediaan. Perempuan ini rela memberi, rela berkorban. Perempuan ini memberi bukan supaya dia dapat pujian dari Nabi Elia, bukan supaya dia mendapat sanjungan dari Nabi Elia, bukan supaya dia mendapat keuntungan, tidak, tetapi dia memberi dari hati yang tulus. Dia memberi dari hati yang murni, sekalipun itu penghabisan bagi dirinya. Dia memberi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rela berkorban adalah mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Rela berkorban. Renungkan Bapak Ibu, untuk siapa kita berkorban hari ini? Untuk apa orang lain berkorban demi kita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sudah berkorban bagi saya dan saudara. Yesus datang ke dalam dunia mau menjadi sama dengan manusia, orang berdosa karena apanya kasih. Tidak ada yang seperti Yesus. Dia rela memberikan nyawanya sekalipun dia berikan bagi kita, dan kita tidak bisa membalas kepada Tuhan apa yang kita punya. Sekalipun kita punya seluruh yang ada di dunia ini, kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rela berkorban adalah keteladanan dari Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu berkorban bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesulitan bukan alasan bagi kita untuk tidak menolong orang lain. Kesulitan bukan alasan bagi kita untuk tidak memberi. Jadi Bapak yang dikasih oleh Tuhan, berilah yang ada padamu. Orang yang memberi tidak akan kekurangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita menutup mata, jangan kita menutup hati kepada orang yang memerlukan bantuan. Berilah yang ada pada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita. Karena itu Tuhan meminta untuk kita mau melihat orang-orang yang memerlukan bantuan, orang-orang yang memerlukan pertolongan, rela berkorban. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena Yesus sudah memberikan segalanya dalam hidup kita. Perempuan janda ini rela berkorban, rela membagi apa yang ada padanya, sekalipun dia dalam kesulitan. Cara yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap mengalami pemeliharaan di masa sulit, selain kita pantang menyerah, selain kita rela berkorban. Yang ketiga adalah di ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam bulu-bulu itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu
dan berbuat seperti yang dikatakan Nabi Elia. Yang ketiga adalah percaya janji Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Nabi Elia. Pergi, berbuat seperti yang dikatakan Nabi Elia. Ini sebuah ketaatan yang mutlak kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia mau melakukannya. Dia mau taat melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Dan firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan perempuan janda itu. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam bulu-bulu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan perempuan janda itu mendatangkan berkat Allah dalam hidupnya. Bahwa dia dan anaknya dapat makan beberapa waktu lamanya. Terjemahan dari versi Inggrisnya artinya bahwa perempuan janda dan anaknya ini dapat makan setiap hari. Setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu. Dan itu tergenapi janji Tuhan bagi perempuan ini lewat perantaraan Nabi Elia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman perempuan janda ini kepada perkataan Nabi Elia, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, membuat dia menukarkan hal-hal yang pasti untuk hal yang tidak pasti, menukarkan hal-hal yang tampak untuk hal yang tidak tampak. Bagaimana mungkin tepung dia tinggal sedikit, minyak kok bisa nanti itu tidak akan habis? Itu hal yang tidak mungkin. Itu hal yang tidak nampak. Tetapi Bapak Ibu, iman perempuan janda ini, iman kepada perkataan Nabi Elia, firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elia, dia mengimani dan dia taat. Dan dia itu terjadi di dalam hidupnya, bahwa persediaannya tidak akan habis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita sering terjadi kekhawatiran, kecemasan. Kita sering berkata bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Kita sering berkata bahwa Tuhan absen dalam hidup saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham, sekalipun dia tidak melihat keturunannya menjadi bangsa yang besar, tetapi saat ini keturunan Abraham menjadi suatu bangsa yang besar. Yang penting untuk kita lakukan adalah jangan berhenti percaya pada janji Tuhan. Tuhan mau jangan berhenti pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Sekalipun mungkin kita pernah mengalami janji yang dikecewakan, sekalipun kita pernah mengalami janji orang dan itu membuat kita sakit hati, tetapi janji perkataan firman Tuhan tidak akan mengecewakan kita semua, tidak akan membuat kita sakit hati. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni. Mazmur pasal 12 ayat 7. Beberapa waktu lalu saya melihat postingan Pak Pendeta tentang firman Tuhan ini. Mazmur 12 ayat 7 bisa dirasakan Pak Pendeta, karena waktu itu saya lihat postingan Pak Pendeta. Ya, ini janji Tuhan. Mazmur pasal 12 ayat 7. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, dalam dapur berleburan di tanah. Puji Tuhan, terima kasih. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Kalau di sini dikatakan perak, dipuji 7 kali dalam dapur peleburan. Firman Tuhan
tidak perlu diuji dalam dapur peleburan. Firman Tuhan teruji dalam hidup kita dan tergenapi dalam hidup kita. Janji apa Tuhan bagi kita semua? Apa janji Tuhan bagi saya dan saudara? Pegang janji itu dan jangan berhenti percaya kepada janji itu. Karena janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada saya dan saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tapi seringkali kita yang mengecewakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, ingatlah firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengalami ekonomi dalam rumah tangga kita, pegang firman Tuhan ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bapak Ibu, saya terlalu yakin dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja untuk memelihara hidup kita. Dan Tuhan dapat melakukannya dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan. Tuhan dapat melakukan jauh dari apa yang kita bayangkan. Firman Tuhan bilang, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang akan Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Jadi pegang janji Tuhan, jangan goyah, jangan ragu dengan janji firman Tuhan, karena janji Tuhan adalah murni adanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan kita meremehkan firman Tuhan, dan jangan mengabaikan membaca firman Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengabaikan membaca firman Tuhan. Kalau perkataan orang lain, perkataan atasan saja kita turuti, apalagi di firman Tuhan. Perkataan Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita anggap remeh untuk membaca firman Tuhan. Jangan kita mengabaikan membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini ada janji-janji Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa firman Tuhan itu sangat dahsyat. Kuasa firman Tuhan itu sangat ajaib terjadi di dalam hidup kita. Kita hanya percaya. Jangan berhenti untuk percaya kepada janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai kesimpulan dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita yakin dan percaya bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Setiap hari yang kita lalui adalah karena pemeliharaan Tuhan. Caranya untuk kita tak mengalami pemeliharaan Tuhan adalah pantang menyerah. Kesulitan boleh terjadi dalam hidup kita. Selalu optimis, bangkit dari keadaan yang ada. Yang kedua, rela berkorban. Kekurangan, kesulitan bukan alasan bagi kita untuk tidak menolong orang lain. Miliki sikap rela berkorban. Rela berkorban adalah orang yang memperhatikan orang lain. Dan yang ketiga adalah percaya janji Tuhan. Janji Tuhan, iya dan amin. Ketaatan kepada firman Tuhan mendatangkan berkat Allah dalam kehidupan kita. Kuasa firman Tuhan amat ajaib, sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Karena itu, bacalah firman Tuhan dan pegang janji Tuhan. Jangan berhenti percaya pada janji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tetap yakin dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa